Saudara-saudariku sekalian yang terkasih, Shalom berkah dalam. Semoga firman hari ini juga menjumpai Anda dalam keadaan sungguh sehat dan penuh berkat. Firman Tuhan hari ini membantu kita untuk merasakan apa arti menjadi murid Kristus. Tuhan Yesus berkata kepada para murid dalam Injil Markus bab 8 ayat 34 dan seterusnya. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku." Saudara-saudaraku sekalian yang terkasih, berapa banyak waktu yang telah kita habiskan untuk memikirkan masa depan kita dengan aneka jaminan. Kita sanggupkan diri membayar aneka asuransi agar kita pun juga merasa nyaman dalam waktu yang panjang. Aku dibuat tidak khawatir karena jaminan keuangan itu. Ada orang yang mencurahkan tenaga sekuat-kuatnya hanya untuk mengangkat ketenaran dirinya, sehingga orang-orang bisa berpusat pada diriku dan mengagumi aku. Dan pada akhirnya banyak perilaku yang menunjukkan bahwa aku berharap aku menjadi pusat dari orang-orang yang ada di sekitarku. Tanpa terasa kita berubah wujud menjadi manusia yang sangat egois, terutama ketika orang lain pun menikmati berkat Tuhan. Kadang kita menjadi kecewa, iri, dengki, kemudian gasak sana gasak sini, karena berharap bahwa aku yang menjadi pusatnya. Saudara-saudaraku sekalian yang terkasih, justru inilah yang akan membuat kita tertutup mata untuk tidak mampu melihat bahwa segala kemuliaan, kemampuan, bakat, bahkan juga aneka prestasi yang kita miliki bukan pertama-tama karena kita, tetapi karena Tuhan. Dan orang yang mampu menangkap ini, saya yakin dia yang mampu menyangkal diri. Artinya, mampu melihat bahwa dirinya bukan siapa-siapa. Dibandingkan siapa? Tentu saja dibandingkan dengan kuasa Allah sendiri. Ini juga akan membuat kita toleran terhadap orang lain yang juga akan menuai sukses. Orang tidak selalu mengatakan harus aku, tetapi juga dia juga menikmati berkat Tuhan. Itulah orang yang mampu menyangkal diri, tidak selalu membuat dirinya terdepan, tetapi yang paling akar membuat Allah yang terdepan di dalam pertimbangan kita, yang pada akhirnya kita mampu melirik kiri kanan bahwa orang lain juga adalah pribadi-pribadi yang bekerja sama dengan rahmat Allah. Langkah kedua, untuk mampu memanggul salib. Orang yang sudah dikatakan atau menjadi lulus di dalam tahap pertama tadi, orang yang mampu menyangkal diri, kita tidak ragu. Orang seperti itu juga akan punya kekuatan untuk memanggul aneka penderitaan di dalam hidupnya. Sehingga ketika orang mengalami penderitaan pun, orang tidak merasa inilah ending dari segala-galanya. Tidak. Inilah akhir dari hidupku, juga tidak. Orang akan merasa inilah saatku bekerja sama dengan Tuhan. Labor adalah kata bahasa Inggris yang dipakai untuk orang mengatakan tentang kerja. Tetapi labor juga dipakai untuk mengatakan tentang sakitnya melahirkan. Dan ya, kadang ada lucu juga sih bahwa pada abad ini banyak sekali ibu-ibu yang takut sekali untuk melahirkan secara normal juga karena takut sakit. Ya, tidak bisa dipungkiri bahwa teknologi membuat sakit itu bisa diakali. Tetapi apakah sakit dan penderitaan sesungguhnya akan hilang semuanya? Tidak. Yang perlu kita bangun adalah sikap dasar. Bagaimana kita menghadapi aneka sakit dan penderitaan. Bahwa itu adalah jalan Tuhan.
adalah salib yang mendewasakan kita semua untuk menjadi pengikut Kristus yang setia. Kalau mengingat hal ini, saudara-saudaraku sekalian, betapa terberkatilah gereja. Gereja yang diwarnai oleh para pendahulu yang berani memanggul salib. Siapakah mereka? Adalah orang-orang yang berani berkorban, apalagi mereka yang kemudian disebut para martir, orang yang menunjukkan kesaksian hidupnya, memberikan diri seutuh-utuhnya kepada Allah, bahkan kalau harus menderita dan mati karena Tuhan. Dan kemudian Tuhan Yesus juga mengingatkan kita, apakah itu cukup? Tidak, masih ada satu tahap lain, yaitu kalau kemudian kita berjalan bersama Dia. Jadi berjalan mengikuti Kristus. Mengikuti Kristus apakah hanya sebatas pembaptisan? Mengikuti Kristus apakah hanya sebatas kita mengakui kalau kita orang Katolik atau Kristiani? Apakah sebatas keberanian kita untuk membuat tanda salib di restoran atau di tempat-tempat umum? Saya yakin bukan. Mengikuti Kristus yang sesungguh-sungguhnya pasti adalah keberanian kita untuk menangkap setiap kehendak-Nya, yang kadang juga jauh dari kehendak kita. Menangkap kehendak Allah adalah aktivitas batiniah yang mesti setiap saat kita tanyakan di dalam diri kita masing-masing. Alangkah kayanya kalau setiap orang bisa pada pagi hari ini bertanya setiap pagi, Tuhan, apakah yang Kau kehendaki dari saya untuk kulakukan hari ini? Ataupun kalau orang memulai suatu usaha baru, orang membuat dikatakan resolusi baru, apakah resolusi itu hanya jajaran dari prestasi yang mau diraih, atau resolusi itu dalam arti kesanggupan saya, kesanggupan kita pada rencana Allah atas hidup kita? Kalau kesanggupan itu yang sungguh-sungguh menjadi prinsip dasar di dalam hati kita, berbahagialah kita. Karena kemudian kita seperti orang yang dibukakan pintu untuk menangkap rahasia besar mengikuti jalan Tuhan, mengikuti Kristus, dan mengerjakan apa yang Dia rencanakan, bukan hanya yang saya rencanakan. Karena kadang kita sungguh-sungguh menjadi orang seolah-olah itu kita yang menentukan segala-galanya. Dan kita begitu kecewa ketika, yang saya rencanakan ternyata kok kayak gini. Lalu kita berbicara tentang kehendak Tuhan. Oh, mungkin Tuhan menghendaki ini. Lah, kok ketika sakit baru ngomong kehendak Tuhan? Lah, ketika gagal kenapa baru ngomong kehendak Tuhan? Ketika anaknya nilainya buruk, kok lalu baru mengatakan Tuhan yang menghendaki? Ketika orang tuanya sakit, kok Tuhan yang merencanakan? Ya, apakah itu salah seutuhnya? Kata-kata itu menurut saya tidak salah seutuhnya, tetapi tidak membimbing kita pada kesempurnaan iman. Yang membimbing kita pada kesempurnaan iman adalah kalau setiap saat kita sungguh-sungguh menjadi orang yang terbuka pada rencana Tuhan. Tuhan, apapun yang ada di depanku, aku akan kerjakan bersamamu, atau di dalam kehendak-Mu, di dalam tawaran-tawaran-Mu yang kadang jauh di luar pikiranku, jauh di luar rencanaku. Tetapi ketika itu terjadi berbeda dari apa yang kuinginkan, aku pun akan mengikuti. Dan kalau itu selaras dengan yang saya inginkan, aku juga akan gembira mengikuti. Jadi baik buruk maupun baik, bisa semuanya adalah kehendak Tuhan. Saudaraku sekalian yang terkasih, semoga semangat kemuritan yang kita miliki menjadi makin hari makin utuh, sehingga pada akhirnya ketika kita berhadapan-hadapan dengan Tuhan, hanya bisa mengatakan, Tuhan, ini aku yang telah mencoba untuk menjadi murid-Mu sekuat tenaga dan sepenuh hati.
bukan hasil kita yang menentukan, tetapi rahmat Allah yang akan memenuhkan. Tuhan menyertai Anda. Amin.